Yang pertama, tidak ada hari yang lebih baik daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, tidak ada hari yang lebih baik dalam setahun melebihi daripada tahun melebihi hari ini, yaitu hari Arafah, yang dimana di dalam hari Arafah ini terdapat keberkahan yang sangat luar biasa. Amin. Jadi kalau ada orang bertanya apa yang ada di dalam hari Arafah ini, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, barang siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka hendaknya dia berhenti pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak bisa mabit di Muzdalifah, hendaknya dia terus istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bisa berkurban di Mina, hendaknya dia menyembelih hawa nafsunya sendiri. Barang siapa yang tidak bisa nyampe di Ka'bah, maka hendaknya dia terus menyembah kepada Allah, ditujukan kepada Rabbul Ka'bah. Siapa Rabbul Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan untuk doanya di hari Arafah ini seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi Asgaf. Kita baca bersama. Allahumma bihaqqi ahli Arafah wa bihaqqi shaimi ahli Arafah la tahrimni thawabaha Allahumma bihaqqi ahli Arafah wa bihaqqi shaimi ahli Arafah la tahrimni thawabaha Allahumma bihaqqi ahli Arafah wa bihaqqi shaimi ahli Arafah la tahrimni thawabaha. Mudah-mudahan berkat orang yang berkumpul di Arafah dan berkat orang yang berpuasa di Arafah, mudah-mudahan jangan Engkau harapkan saya dari pahala semuanya ya Allah. Sebab berapa orang yang tidak bisa hadir di padang Arafah, tapi badannya enggak hadir, tapi nyawanya hadir di hari Arafah. Nyawanya hadir, ruhnya hadir, sukmanya hadir di padang Arafah, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat apa yang ada di hari Arafah ini, selain daripada pengampunan dosa, dikabulkan semua doa, katanya para aulia wa sholihin, saya dulu biasanya menyimpan hajat saya simpan, kumpulkan semuanya untuk hari ini. Hajat setahun saya kumpulkan hari ini. Ketika di hari ini saya tuangkan semuanya dan saya dapatkan terkabul semuanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama waktu yang tersisa sekarang ini, gunakan waktu Anda untuk Anda tanamkan dalam batin Anda. Anda kepingin apa saja, minta. Tidak ada hari yang lebih nampak setan iblis itu terhina melebihi daripada hari ini. Yang pertama pada hari Badar, dan itu sudah berlalu. Dan yang kedua adalah pada hari Arafah. Kenapa? Sebab semua yang hadir, baik yang hadir di Arafah ataupun insya Allah yang hadir di dalam ta'rif ini, semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kami sudah berkumpul di sini ya Allah, dan Engkau telah saksikan kami berkumpul di sini ya Allah, dengan semua kekurangan yang kami miliki ya Allah. Dan kami telah membaca kalimat la ilaha illallah adadal layali wa duhur. Ini adalah la ilaha illallah, kalau kita baca dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang ya Allah, la ilaha illallah sejumlah hari dan malam, sejumlah zaman, sejumlah waktu, sejumlah ombak, jumlah daripada lipatan pahala, sejumlah curahan hujan, sejumlah dosa-dosa supaya diampuni, sejumlah batu dan sejumlah pepohonan, sejumlah buah-buahan dan sejumlah yang tiada terhingga. Maka nanti itu semuanya yang kita sebutkan daripada benda-benda di bawah ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita nanti bilang la ilaha illallah sejumlah nafasnya manusia. Maka nanti sejumlah semua nafas manusia itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya dia si fulan ini mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah tersebut. Makanya kita berulang kali kita baca
sampai sejumlah subuh, sampai sejumlah malam, ya, dan sejumlah semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu akan dijumlahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti batu-batunya akan bersaksi, pepohonan akan bersaksi, pasir-pasir bersaksi, dedaunan bersaksi, angin-angin yang berhembus ini akan bersaksi. Di hari ini kita duduk berdoa kepada Allah, kita membaca la ilaha illallah kepada Allah, dan semuanya bersaksi. Apa kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesaksian mereka, ya Allah, curahkanlah ampunanmu kepada mereka. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Engkau berikan kepada mereka apa yang Engkau inginkan. Hari ini kita mungkin lagi berkumpul di tempat ini, alhamdulillah dalam keadaan berpuasa, yang diberi taufik berpuasa di hari ini, maka insya Allah dosa 2 tahun diampuni oleh Allah, dan ada kabar gembira, niscaya insya Allah akan panjang umur sampai tahun depan, amin. Dan terus tadi kita membaca sholawat. Sebelumnya di dalam riwayat hadis dikatakan yang membaca la ilaha illallah adada layali wa duhur ini, kalau selama 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah termasuk di hari ini, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membaca sholawat ini dengan keagungan, maka akan dituliskan sejumlah orang yang haji dan sejumlah orang yang umroh. Setiap orang yang tawaf, setiap orang yang sa'i, kita diikutkan bersama mereka. Dan dilimpahkan sholawat tersebut terus berlipat ganda kepada hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kurang-kurangnya. Orang yang paling berdosa di hari ini adalah yang menganggap dirinya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah min akbaril kabair, dosa yang paling besar. Maka husnudzonlah kepada Allah. Jangan kau hitung dosamu, tapi kau katakan, wahai dosa, aku punya Allah yang maha besar, aku punya Allah yang maha mengampuni. Engkau akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua permasalahan, seberat apapun, sehebat apapun yang kau alami, capekmu, lelahmu, sakitmu, deritamu, ceritamu, menjeritlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini dalam hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini juga hidupkanlah malam-malam ini juga malam Jumat. Ya, bahkan ada yang mengatakan hari Arafah ini lebih bagus daripada Lailatul Qadar. Antum mungkin tidak dapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kemarin, tapi di hari Arafah ini terang benderang. Jelas insya Allah, bahkan insya Allah lebih baik daripada Lailatul Qadar menurut pendapat sebagian daripada para ulama. Meskipun sebagian lagi mengatakan Lailatul Qadar tetap adalah yang paling afdol, tetapi sebagian ulama mengatakan hari Arafah adalah lebih baik daripada Lailatul Qadar. Dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tadi seperti dengan kita bacakan doa. Doa Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ada beberapa fase. Yang pertama adalah bacaan tahmid kepada Allah. Bacaan tahmid kepada Allah dengan tahmid yang sangat luar biasa sesuai dengan ma'rifah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak akan memuji sesuatu kalau benda, ya. Itu kecuali tergantung bagaimana dia mengenal benda itu. Itu pun terbatas. Tapi kalau hamba mengenal kepada Allah tidak ada batas. Dia akan puji kepada Allah dengan pujian di luar daripada apa yang dimiliki oleh akal seseorang. Jadi kita belajar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang ketika hambanya memuji. Wahai malaikatku, saksikanlah aku pamerkan kepada kalian para hambaku ini duduk di hadapanku, minta kepadaku dengan penuh kekurangannya, dengan penuh dosa-dosanya. Mereka terus mohon, terus memuji kepadaku, meskipun dengan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Mereka nggak tahu bagaimana permasalahan yang akan mereka hadapi, mereka tidak tahu. Tapi mereka yakin hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Hanya aku yang bisa menyelesaikan penyakit mereka. Hanya aku yang bisa menghilangkan, menghibur hati mereka yang lara, menghibur hati mereka yang sedih, menghibur hati mereka yang dalam keadaan kekurangan.
Wahai para malaikatku, saksikanlah mereka telah aku banggakan. Maka semua para malaikat saat ini ikut nimbrung bersama kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau malaikat menjaga yang di bumi, menjaga yang di lautan, ataupun yang ada di atas, ataupun yang mereka menjaga semestanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang ada di Baitul Ma'mur, bahkan mereka yang ada yang mengemban arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang ada di nerakanya Allah ataupun yang ada di surganya Allah, mereka semuanya ikut menyaksikan, mereka semuanya ikut berbangga akan para hamba-hamba Allah yang berkumpul di saat ini. Hanya orang bodoh yang mengatakan doanya tidak dikabulin. Hanya orang bodoh yang bisa dikibuli oleh keadaan ini dengan tahmid yang begitu luar biasa, dengan pengabdian, dengan ketundukan batin kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bayangkan di dalamnya beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bertahmid kepadamu sesuai dengan jumlah makhlukmu, ataupun yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui. Saya bertahmid memujimu dengan pujian yang tidak tergambarkan, dengan pujian yang tidak dimiliki oleh siapapun, dengan pujian yang hanya Engkau tahu sifatnya, hanya Engkau yang tahu akan fadilahnya. Saya hanya memuji Zat-Mu ya Allah, dan memang yang paling pantas untuk dipuji hanya satu zat, ialah Allah Subhanahu. Tidak ada yang lebih patut untuk engkau puji melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dulu mungkin memuji makhluknya Allah, memuji kekayaan, memuji ketenaran, memuji kedudukan, memuji pasangan dan lain sebagainya, tapi mereka semuanya akan datang saatnya mengecewakan dirinya. Apapun yang engkau banggakan selain daripada Allah dan Rasulnya akan mengecewakan di depan matamu. Tetapi kalau engkau imbangi dengan tahmidmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tundukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengecewakan ini dirubah akan membanggakan kepadamu. Yang akan menyakitkan hatimu dirubah akan menyenangkan, melegakan dirimu, bukan hanya di dunia tetapi juga melegakan dirimu sampai ketika engkau berada di dalam kubur. Di saat semua kegelapan itu yang ada, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amalan kita. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kiriman dari para hamba-hambanya Allah, daripada doa-doa yang dipanjatkan. Dan begitu juga tadi di dalam doa ini, setelah membaca tahmid, setelah membaca pujian-pujian kepada Allah akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Engkau yang Maha menciptakan, Engkau yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW lengkap dengan semua sifat-sifat dan pangkat-pangkat Nabi Muhammad SAW, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa beliau ini, ya Allah, lipat gandakanlah sholawat ini dengan yang tiada hingga, tiada terhitung, masuk nama-nama kita di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kebanggaan di saat terakhir ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi melalui doa Sayyidina Ali Zainal Abidin, dengan kita panjatkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam sini dikatakan, ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh daratan, sepenuh lautan, sepenuh dunia dan akhirat, sepenuh seluruh ciptaanmu ya Allah. Sholawat kita kepada siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, didoakan untuk para pemimpin. Jadi ini juga seperti doa bersama untuk keselamatan bangsa. Ulil amrinya juga didoakan, pemimpinnya juga didoakan, pemimpin agama ataupun pemimpin yang lainnya didoakan. Didoakan supaya diberikan kekuatan, supaya diberikan hidayah, supaya dijadikan rahmat, supaya dijadikan kasih sayang kepada para hamba Allah, dijadikan kasih sayang kepada mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disuruh juga bagaimana supaya kita dijadikan keselamatan
negara dijaga, kemakmuran diberikan dunia dan akhirat. Ini yang ada di dalam doa-doa ini tadi. Barulah setelah mendoakan pemimpinnya, kemudian setelah itu kita muncul kepada Allah seperti orang yang sendiri. Kayak kita berdoa tidak di hadapan orang banyak, tapi di hadapan Allah sendiri. Di dalam doa ini dikatakan, ya Allah, akulah hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang penuh dosa. Aku sendiri ya Allah. Jangan Engkau jadikan aku terjebak dengan taat hingga aku sembrono, sombong kepada makhluk. Itu yang ada dalam doa ini. Dan jangan Engkau jadikan ya Allah aku putus asa dari rahmat-Mu karena dosa-dosaku ya Allah. Ini dari doa yang dipanjatkan. Ya Allah, istilahnya kita kosong-kosong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang tahu yang zahir dan yang batin. Engkau yang tahu dalamku dan luarku. Dan Engkau yang tahu ya Allah semua yang ada pada diriku. Aku tidak mengandalkan amalanku. Yang aku andalkan adalah tauhid. Dan aku tolak semua persekutuan-persekutuan yang menyekutukan akan dirimu ya Allah. Yang aku andalkan adalah la ilaha illallah. Dan aku tidak menyerupakanmu dengan apapun. Ini dikatakan ada seorang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan apa? Allah, Allah, Rabbi la syarikalah. Kemudian kau sebutkan doamu. Allah, Allah, Rabbi la syarikalah. Allah, Allah, Rabbi la syarikalah. Di saat engkau tidak menyekutukan namanya Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah engkau akan dikasih oleh Allah semua anugerahmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tadi meminta di fase yang berikutnya adalah ya Allah, aku hamba yang sengaja berdosa. Ngaku kita kepada Allah. Ya Allah, berkat rahmat-Mu tutupi kekuranganku. Dan yang berikutnya adalah janganlah Engkau jadikan aku jadi bahan candaan dan tertawaan bagi para makhluk-Mu. Jadikan aku tetap rendah hati di hadapan-Mu. Tapi jangan Engkau jadikan aku ya Allah sebagai seorang yang dihinakan oleh makhluk-Mu. Berilah tanganku dengan kekayaan. Berilah kantongku dengan kemuliaan. Jadikanlah aku senantiasa kaya. Dan jangan Engkau jadikan aku fakir. Lengkap permintaan dunia akhirat. Kemudian diminta selanjutnya adalah untuk anak dan istri, supaya diselamatkan dunia dan akhirat. Ini tadi adalah permintaan-permintaan yang dimintakan oleh Sayyidina Ali Zainul Abidin. Termasuk juga di dalamnya, jangan Engkau jadikan aku menjadi hamba yang senantiasa putus asa kepadamu, putus dari rahmat-Mu, tidak tahu diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah saya menjadi orang-orang yang senantiasa dekat denganmu. Dan di saat ini, di saat-saat yang terakhir, dengan sambil dibagikan buka puasanya ini, ingat ya, kita berbuka puasa sekarang di sini bersama, insya Allah di akhirat sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya sama-sama berdoa kepada Allah dengan membaca ya Allah ya Allah. Syekh Ta'ala, Syekh Ali Idris. Kita baca ya Allah 20, kemudian nanti ditutup ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah.
Jadikanlah kami orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami orang-orang yang berputus asa akan anugerah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sesuai dengan doanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ya Allah. Tiap tahun daripada sisa umur kami, termasuk orang yang haji dan umroh, termasuk orang haji dan umroh ya Allah. Ikhwan kami yang telah niat berangkat haji tapi belum kesampaian, jadikanlah mereka mendapatkan pahalanya di depan rumah mereka ya Allah. Bagi kami yang berniat untuk berangkat haji dan umroh dan belum kesampaian ya Allah, jadikanlah kami, tulislah termasuk orang yang tawaf, termasuk orang yang sa'i, termasuk orang yang wukuf di Arafah, termasuk orang yang mabit di Mina, termasuk orang yang mabit di Musdalifah, termasuk orang-orang yang melempar jumroh, termasuk orang-orang yang berkurban, termasuk orang-orang yang udhiyah dan yang hudnah dan yang memberikan hadiah ya Allah. Berikanlah kepada kami keberkahan Makkah wal Madinah, keberkahan Makkah wal Madinah, keberkahan Makkah wal Madinah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Kau angkat hijab kami daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapatkanlah kami berkumpul kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah, fid din wad dunya wal akhirah. Jadikanlah dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa manama, yaqdatan wa nama, zahirun wa batina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Arhamar